Oke guys, jumpa lagi dengan saya dan hari ini adalah tanggal merah yang kita rayakan sebagai hari lahirnya Pancasila. Tanggal ini ditetapkan sebagai libur nasional pada zaman pemerintahan Joko Widodo, dan ternyata Pancasila ini ternyata terlahir di sebuah biara yang disebut Biara Santo Yosef Ende di Flores. Ya, begini kisahnya. Jadi sekitar tahun 1930-an, ketika Belanda merasa bahwa Bung Karno menjadi suatu ancaman yang sangat penting, maka pada waktu itu Gubernur Jenderal yang bernama De Jonge mengambil keputusan untuk mengasingkan Bung Karno di Flores, ya di Ende Flores, ya pada 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. 4 tahun Bung Karno diasingkan di sana. Ya, di sebuah kampung nelayan yang sangat sepi di Pulau Flores, ya, Ende Flores. Nah, selama di sana, ya, ternyata Bung Karno ini sering berkunjung ke biara, ya, yaitu Biara Santo Yosef tadi, ya. Kemudian dia sering berdiskusi dengan pastor-pastor yang ada di sana pada waktu itu, yaitu Pastor Johannes Bouma SVD dan Pastor Gerardus Huijtink SVD. Ya. Nah, karena persahabatan mereka cukup akrab, Bung Karno sering main ke sana sehingga Bung Karno diizinkan untuk melahap buku apa saja yang ada di perpustakaan yang ada di Biara Santo Yosef ini. Kemudian Bung Karno juga terlibat dengan diskusi-diskusi menarik, ya, dengan kedua pastor ini, ya, dengan tema yang bermacam-macam, termasuk gagasan perjuangan Bung Karno memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Walaupun pada waktu itu musuh Bung Karno dan bangsa Indonesia adalah Belanda, tetapi Bung Karno sendiri akrab dan berdiskusi dengan pastor-pastor yang adalah orang Belanda di pembuangan di Ende Flores ini. Ya. Nah, sampailah suatu hari ada dua pertanyaan menantang dari kedua pastor ini yang menjadi cikal bakal menjadi perenungan Soekarno sampai lahirnya Pancasila. Pertanyaan pertama, di manakah, ya, pertanyaan pertama dari kedua pastor ini kepada Bung Karno, di manakah tempat mamamu yang beragama Hindu itu di dalam negara yang mayoritas Muslim? Pertanyaan kedua, ya, di manakah tempat bagi orang-orang Flores yang mayoritas Katolik dalam negara yang Marxis dan mayoritas Muslim itu? Nah, dua pertanyaan ini membuat Bung Karno berpikir keras. Bagaimana aku akan membangun sebuah bangsa yang akan menjadi rumah bagi semua agama, semua etnis, semua suku, dan antar golongan. Ya, nah akhirnya kedua pertanyaan inilah yang menginspirasi dan menantang Bung Karno untuk mengkajinya secara cermat. Ya, sang pejuang ini mematangkan kajiannya melalui perenungan khusus untuk menggali dan menghimpun butir-butir dasar negara bernama Pancasila. Dan dia lakukan itu di bawah pohon sukun yang ada di dekat biara itu menghadap ke laut, ya. Di situ dia merenungkan dan akhirnya lahirlah butir-butir Pancasila, 5 dasar negara yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Jadi Pancasila terlahir hasil perenungan dari dua pertanyaan menantang. Di manakah mamamu yang beragama Hindu di tengah bangsa yang mayoritas Muslim? Di manakah orang-orang Flores yang mayoritas Katolik? Dan dari situlah muncul Pancasila yang menjadi rumah besar bagi setiap agama, suku, kaum, bahasa, ras, etnis, hidup berdampingan didasari oleh satu dasar negara, ideologi Pancasila. Karena itu tidak perlu lagi kita mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain, karena Pancasila inilah jawaban solusi bagi rumah besar Indonesia yang penuh dengan keragaman dan kemajemukan. Selamat hari lahir Pancasila. God bless.